Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bersama-sama kembali untuk membahas materi-materi yang sudah sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang ragam bahasa. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen teman-teman dahulu ya. Risa Siti Sa'dia ada, Muhammad Rizky Raja Pratama, Suci Hairani, Aisyah Cahya Aulia hadir Bu. Novi Silvia Hadir Ibu. Oke, Muadi baik, Aida Salsabila Hadir Bu. terima kasih, Siti Rahmayanti Hadir. Novantia Rahma Ramadhani Hadir. Oke. Cynthia Sari Hadir. baik. Hikmah Asmari. Hadir. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membagikan ini adalah lembaran pretest ya untuk teman-teman semua. Ibu berikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan. Silakan diestafetkan. Sudah semua? Baik, silakan teman-teman untuk mengerjakan. Baik teman-teman, sebelum Ibu memberikan materi mengenai ragam bahasa, Ibu akan menggali kembali ingatan teman-teman ya mengenai perkembangan bahasa Indonesia yang sudah Ibu jelaskan. Mengapa banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di Indonesia? Itu karena banyaknya etnis suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini berpengaruh sekali pada bagaimana kedinamisan dan juga perkembangan bahasa itu sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan ragam bahasa. Mengapa harus ada ragam bahasa? Karena beberapa faktor. Pertama adalah faktor lingkungan, geografis, dan juga faktor-faktor pendidikan. Nah, ini sangat mempengaruhi adanya ragam bahasa yang kita bisa ketahui bersama. Untuk itu, Ibu akan jelaskan bagaimana ragam bahasa. Ragam bahasa itu adalah varian. Varian itu bisa dikatakan sebagai bentuk. Bentuk apa? Bentuk dari sebuah bahasa, tapi ini menurut pemakaiannya seperti apa. Dan ini ada lagi dibagi menjadi beberapa pembahasan. Ini jenisnya. Pertama yaitu berdasarkan pokok pembicaraan, berdasarkan media pembicaraan, berdasarkan hubungan antara pembicara, situasi pemakaian, dan juga ragam sosial. Baik teman-teman, sebelum Ibu memberikan materi mengenai ragam bahasa, Ibu akan menggali kembali ingatan teman-teman ya mengenai perkembangan bahasa Indonesia yang sudah Ibu jelaskan. Mengapa banyak sekali bahasa-bahasa yang ada di Indonesia? Itu karena banyaknya etnis suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini berpengaruh sekali pada bagaimana kedinamisan dan juga perkembangan bahasa itu sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan ragam bahasa. Mengapa harus ada ragam bahasa? Karena beberapa faktor. Pertama adalah faktor lingkungan, geografis, dan juga faktor-faktor pendidikan. Nah, ini sangat mempengaruhi adanya ragam bahasa yang kita bisa ketahui bersama. Untuk itu, Ibu akan jelaskan bagaimana ragam bahasa. Ragam bahasa itu adalah varian.
varian itu bisa dikatakan sebagai bentuk. Bentuk apa? Bentuk dari sebuah bahasa, tapi ini menurut pemakaiannya seperti apa. Dan ini ada lagi dibagi menjadi beberapa pembahasan. Ini jenisnya. Pertama yaitu berdasarkan pokok pembicaraan, berdasarkan media pembicaraan, berdasarkan hubungan antara pembicara, situasi pemakaian, dan juga ragam sosial. Nah, selanjutnya untuk pokok pembicaraan, di dalamnya itu ada hal-hal yang berhubungan dengan ragam bahasa undang-undang. Jadi dalam pokok pembicaraan ini ada ragam bahasa, di dalamnya ada ragam bahasa undang-undang. Apa sih ragam bahasa undang-undang itu? Ragam bahasa undang-undang itu adalah ragam bahasa yang memang kita sering baca pada buku undang-undang. Boleh itu buku undang, boleh dari KUHP atau KUA Perdata, ya. Itu bisa kita baca bersama-sama. Dan bagaimana dengan ragam bahasa jurnalistik? Nah, ini ada bedanya dengan pembahasan undang-undang itu sendiri, karena kalau untuk ragam bahasa jurnalistik itu sendiri, di dalamnya ada bahasa-bahasa yang sangat sederhana dan bisa difahami secara langsung oleh pembaca. Nah, bagaimana dengan ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa ilmiah itu adalah ragam bahasa yang selalu digunakan dalam hal-hal yang bersifat ilmiah, baik itu tulisan ataupun pertemuan-pertemuan ilmiah. Apa saja? Contohnya seperti menulis makalah, ya kan? Menulis apa lagi? Artikel, apa lagi? Jurnal, apa lagi? Proposal, baik. Apa lagi? Skripsi, betul. Setelah skripsi apa tingkatannya? Tesis, setelah tesis, disertasi. Nah, itu semua menggunakan skripsi, betul. Setelah skripsi apa tingkatannya? Tesis, setelah tesis, disertasi. Nah, itu semua menggunakan bahasa-bahasa dari jenis ragam bahasa ilmiah. Nah, bagaimana dengan ragam bahasa sastra? Ragam bahasa sastra itu biasanya dipakai atau ditulis atau diucapkan dengan kata-kata yang berkonotasi. Apa itu konotasi? Masih ingat? Konotasi itu adalah satu makna yang satu kata atau satu lafal yang memang ada makna yang tersirat. Nah, itu biasanya ada pada ragam bahasa sastra. Ini kita bisa baca melalui karya-karyanya Marah Rusli, ya, dengan judulnya Memang Jodoh, atau Di Bawah Lindungan Ka'bah, atau Tenggelamnya Kapal Van der Witch, ya. Siapa yang sudah membaca Hamka? Hamka? Sudah, ya? Sudah. Apalagi Fuadi, Lima Menara. Itu adalah salah satu sastra yang memang wajib kita baca karena bagus sekali, ya. Itu adalah beberapa contoh dari ragam pokok pembicaraan. Nah, selanjutnya dari media pembicaraan. Dari media pembicaraan ini ada dua, yaitu ragam lisan dan juga ragam tulis. Nah, yang ketiga adalah ada pembicaraan dilihat dari ragam bahasa resmi. Kapan itu? Apabila ada hubungan-hubungan diplomatik, ada hubungan-hubungan politik seperti itu. Pada saat apa? Pada saat pertemuan-pertemuan secara formal, maka itu harus menggunakan bahasa dengan ragam bahasa resmi. Yang kedua adalah ragam bahasa adat resmi. Di mana? Nah, ketika memang ada di satu forum, tapi bukan pada saat materi, ya, bukan pada saat materi. Nah, antara satu teman dengan teman lain yang lain pada saat di satu forum resmi itu boleh menggunakan bahasa agak resmi. Bagaimana dengan bahasa akrab? Ini biasanya antar pertemanan, ya. Di mana saja itu? Mungkin bisa di kelas, ya, di kelas, di lingkungan akademisi boleh seperti itu. Tapi ketika tidak ada dosen, ya, itu bisa menggunakan bahasa akrab. Atau kepada sahabat, ada panggilan-panggilan akrab, itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang keempat adalah ragam bahasa santai. Kapan itu? Di warung kopi, di pantai, ya, antara siapa? Teman dan teman. Tapi ada, tidak menutup kemungkinan di pantai ada pertemuan ilmiah, ada bisa. Nah, ini dilihat dari hubungan antar pembicaranya. Nah, yang selanjutnya adalah situasi pemakaian. Ini ada hubungannya dengan yang tadi, dengan
semi formal. Ini ada ragam formal, semi formal, dan non formal. Ini sesuai dengan situasi pemakaiannya. Dan yang kelima adalah ragam bahasa berdasarkan pada sosial dan ragam fungsional. Itu sebetulnya ada beberapa, banyak sekali dilihat dari bidangnya. Nah, di sini Ibu hanya memberikan 3 contohnya ya dari ragam ekonomi. Ragam ekonomi itu kita bisa melihat ini diskonnya berapa ya, diskon itu masuk pada ragam bahasa ekonomi. Ada tidak diskon pada bidang kedokteran? Ada tidak? Ada. Nih, kata diskon pada bidang kedokteran tidak ada, tidak? Tidak ada, makanya kalian harus fokus. Nah, selanjutnya ragam kedokteran ya. Teman saya ini sering epilepsi. Epilepsi, tahu epilepsi artinya apa? Kejang-kejang atau apa, bahasa Jawa atau bahasa daerahnya? Ayah. Nah, sekarang ada tidak bahasa epilepsi atau ayan atau kornea mata ada pada ragam ekonomi? Ada tidak? Tidak ada. Berarti itu sudah ada vlog atau ragam-ragam yang disesuaikan dengan bidangnya. Nah, sekarang dari ragam keagamaan, apa saja yang ada dalam ragam keagamaan? Sebentar. Zakat, haji, sodako. Ada tidak itu semua bahasa-bahasa yang ada dalam ragam keagamaan ada pada ragam ekonomi? Tidak ada. Nah, itu adalah ragam fungsional. Nah, bagaimana dengan ragam sosial? Ragam sosial itu bisa diucapkan pada situasi sosial yang ada hubungannya dengan masyarakat, dengan rumah, dengan lingkungan, ya kan? Nah, ini ada ragam-ragam, ada hubungannya dengan ragam bahasa akrab. Boleh juga ragam bahasa santai, boleh juga sama dengan ragam bahasa sosial. Ya, itu materi yang bisa Ibu presentasikan hari ini. Sekarang untuk membuat kita ini mengerti semua, silakan teman-teman berkolaborasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa Ibu buka sesi tanya jawab. Siapa yang akan bertanya terlebih dahulu? 3. Silakan teman-teman apabila ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Baik, izin bertanya Bu. Saya Aida Notobila ingin bertanya, dari berbagai jenis ragam bahasa yang telah tadi sudah Ibu jelaskan, saya ingin bertanya tentang apa yang menjadi faktor timbulnya dari ragam bahasa itu sendiri. Terima kasih Bu. Baik. Ya, apa yang menimbulkan, faktor apa yang menimbulkan adanya ragam bahasa ini kita kembali pada slide awal ya, bahwa adanya beberapa faktor. Pertama, pendidikan secara logika ya, orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dia akan lebih menguasai ragam bahasa, berbeda dengan seseorang yang lulusan SD saja, maka perbendaharaan kata dan bahasanya akan terbatas ya. Jadi dia tidak bisa menempatkan bagaimana bahasa-bahasa yang harus diucapkan, disesuaikan dengan situasinya, bagaimana hubungan orang yang lebih tua, orang yang akan dihormati, yang harus dihormati. Ketika dia tidak tahu ragam bahasa, maka dia akan berbahasa seenak sendiri. Tapi orang yang tahu tekniknya, teorinya tahu, maka dia akan menggunakan itu. Ya, itu dari segi pendidikan. Yang kedua dari segi lingkungan. Di satu keluarga, di satu lingkungan keluarga, kita mungkin bisa masyarakat, tapi yang keluarga itu kan masyarakat yang paling terkecil. Apabila lingkungannya itu berbahasa dengan baik, ya, maka insya Allah siapapun yang ada dalam rumah itu dia akan mempunyai bahasa yang baik. Ya, dia akan menempatkan bahasa-bahasa mana bahasa yang harus diungkapkan, ya, secara santai, mana bahasa-bahasa yang harus diungkapkan secara formal, gitu ya. Selanjutnya ada geografis. Geografis itu berbeda. Ada lingkungan pedesaan berbeda dengan lingkungan yang ada di laut, di pantai. Ya, suara deburan ombak. Ya, biasanya kalau sudah ada di pantai, deburan ombaknya tinggi, keras, itu suara juga itu akan volumenya akan lebih tinggi. Berbeda dengan seseorang yang hidupnya di
yang indah, asri, hijau, maka bahasanya juga apa? Halus, tenang, ya kan? Nah, itu seperti itu. Ya, semoga mengerti. Baik, terima kasih. Silakan. Saya Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Izin bertanya, setelah apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi terkait dengan ragam tulis dan ragam lisan, saya tertarik dengan ragam tulis dan ragam lisan ya Bu. Akan tetapi banyak orang yang pintar, orang yang pandai beragam lisan dalam berlisan, akan tetapi dalam menulis dia kurang gitu Bu. Apakah ada sebabnya mengapa seperti itu? Baik. Terima kasih. Terima kasih, Mandi. Ya, silakan dulu. Apa sih yang menyebabkan seseorang yang pandai berbicara? Orasi itu bagus, tapi memang menulisnya kurang, literasinya kurang. Ini dialami oleh semua orang. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mau melatih dirinya untuk menulis. Ya, bagaimana caranya supaya kita mau menulis? Tidak binafsik itu. Kita harus mempunyai motivasi diri untuk mau belajar atau mau memulai untuk menulis. Di mana itu? Bisa di HP, ya kan? Bisa di kertas, atau bisa di mana saja. Yang penting itu bisa mentransformasikan apa yang ada di dalam hati melalui bukan kata-kata, tapi tulisan. Ya, itu pertama. Kedua, ya, harus tahu, harus mau membuka website atau internet ya, supaya apa? Belajarnya hanya jangan ada di kelas jangan ada di kelas saja ya, tapi dari semua bisa dijadikan sebagai sumber belajar ya. Itu jawaban dari itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana Om Adi? Bisa paham? Baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ibu izin bertanya. Baik, silakan. Nama Novi Sylvia. Ibu tadi dari ragam pokok pembicaraan ada terdapat bahasa sastra dan bahasa ilmiah. Itu Bu, apakah ada perbedaan atau persamaannya? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Untuk bahasa sastra dan bahasa ilmiah, Ibu sudah tadi menjelaskan sedikit ya, bahwa untuk bahasa sastra, dalam penggunaan bahasa sastra ini banyak digunakan kata-kata yang konotatif, yang tertulis tapi ada makna yang tersirat. Supaya apa? Menggelitik hati orang yang membaca. Nah, makanya teman-teman yang senang membaca sastra itu luar biasa. Biasanya ini yang main, gitu loh. Dia cerdas dia. Kenapa? Karena dia mau. Ini maksudnya apa ya? Gitu ya. Ini ada kaitannya di diksi. Nanti minggu depan kita akan belajar diksi. Kita tahu apa itu denotatif, apa itu konotatif, ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan perbedaannya dengan bahasa ragam ilmiah? Nah, dalam ilmiah ini kita menulis penelitian ya, yang bisa dituangkan dalam artikel atau dalam makalah, itu harus menggunakan bahasa denotatif. Apa itu? Bahasa yang apa adanya. Jangan tersirat, nanti kalau tersirat bingung lagi. Orang yang akan membaca penelitian, ini maksudnya apa ya? Gitu. Ya, nanti akan bayar kembali, yang biju nanti. Ibu izin bertanya. Saya perkenalkan, nama saya Suciani. Izin bertanya Ibu, bagaimana memilah dan menggunakan ragam bahasa sesuai dengan jenis, situasi, kondisinya? Oke, terima kasih. Ini ada hubungannya dengan situasi pemakaian ya. Nah, kalau memang situasinya ada pada situasi yang formal, seperti hari ini, ya kita ada pada situasi formal. Mengapa? Karena kita sedang berdiskusi, kita sedang membedah materi mengenai ragam bahasa. Maka dosen menggunakan bahasa yang baku. Teman-teman bertanya kepada ibu pun dengan berbicara bahasa yang baku. Itu situasi formal namanya. Berbeda dengan situasi yang semi formal. Ya, kalau sudah semi formal itu ada, contohnya teman-teman ada di lingkungan ibu tidak ada, sudah keluar. Nah, kalian masih menunggu dosen, itu bahasanya bisa menjadi menggunakan bahasa yang semi formal. Nah, bagaimana dengan yang non formal? Itu bisa kalian lakukan ketika teman-teman sudah ada di kantin untuk makan. Ya. Menggunakan bahasa yang baku? Tidak. Wahai ibu kantin, ada telur asin ini. Nah, bisa teman-teman ditertawakan, ya. Karena apa? Tidak melihat
pemakaiannya seperti apa. Nah, jadi kita mahasiswa harus tahu situasi pemakaian, ada yang formal, semi formal. Baik, izin bertanya Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmayanti. Nah, Di sini saya akan menanyakan apakah setiap mahasiswa diwajibkan berbicara bahasa baku dan ilmiah? Karena mahasiswa adalah agen of change yang dapat merubah tradisi dan kultur lingkungan kampus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga sedikit lagi. Baik, apakah kau ada kewajiban mahasiswa? Ya, ibu sebagai dosen memberikan ajaran kepada teman-teman wajib mahasiswa itu bisa mengucapkan, bisa menulis dengan bahasa baku. Tapi ada tapinya, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya seperti apa. Ya, mengapa? Karena ini ada kaitannya dengan penggunaan atau realisasi daripada bagaimana penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi dalam menerapkan pengucapan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, ketika dia bisa menggunakan bahasa baku pada tempatnya, dan ketika dia bisa menggunakan bahasa yang tidak baku atau semi formal atau non formal, itu juga pada tempatnya. Jadi secara gramatikal dia mengerti, secara artikulasi. Ibu izin memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raja Pratama. Izin memberikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu tadi mengenai ragam bahasa. Jadi dengan kita belajar dan berdiskusi mengenai ragam bahasa ini, saya pribadi dapat memahami dan mengerti terkait penggunaan ragam bahasa ini. Semoga kita semua dapat memahami dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apakah ada lagi yang akan memberikan tanggapan? Ada Bu. Ayo silakan. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Risa Siti Sandia. Izin memberikan tanggapan Bu atas materi yang telah Ibu sampaikan tadi secara gamblang juga logis, sehingga saya dapat memahami juga mengerti akan penggunaan ragam bahasa, dan banyak sekali ternyata ya di Indonesia ini ragam bahasa. Juga terima kasih, mudah-mudahan materi yang telah Ibu sampaikan bisa menyerap dan bisa diaplikasikan oleh kita semua di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk teman-teman untuk menyelesaikan pospes hari ini. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan atensi kepada Ibu, perhatian kepada Ibu, dan juga melakukan pertanyaan tadi. Dan itu adalah, jadi pertanyaan teman-teman itu adalah satu perhatian, jadi itu sangat sekali ya. Semoga nanti kita bertemu di minggu yang akan datang dengan tema diksi ya. Nah, untuk itu Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.